Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aliasmi Firdausalita. Kali ini akan melakukan basic setup dan instalasi modul untuk tugas migrasi data kelompok 1. Nah, bisa dilihat di sini diawali dengan kita akan login ke ke database yang sudah dibikinkan oleh mentor sebelumnya, yaitu lalu kita masuk ke setting. Nah, bisa dilihat di sini menu settingnya. Selanjutnya yaitu langkah pertama yang akan kita lakukan adalah instalasi modul. Beberapa modul yang akan dibutuhkan untuk penugasan ini karena nanti kita akan melakukan import data di modul-modul tersebut. Nah, bisa dilihat di sini. Kita di menu bisa langsung ke apps. Lalu kita akan search modul-modul yang dibutuhkan pada kali ini. Yaitu yang pertama ada modul accounting, lalu modul sales. Ya, di sini loading dulu. Masih loading. Nah, setelah modul sales itu modul purchase. Setelah itu, setelah modul purchase, ada inventory, lalu modul post. Jangan lupa post point of sale. Lalu beberapa ekstra modul yang akan kita butuhkan yaitu ada import, bank, dan reconcile. Lalu di sini loading dulu. Nah, setelah loading itu kita akan melakukan instalasi. Untuk mempermudah tampilan Kanban akan kita ubah ke list. Lalu kita akan pilih modul-modul yang kita butuhkan untuk kali ini. Ekstra modulnya itu ada account mass reconcile, lalu kita membutuhkan juga bank statement base, dan juga reconcile OCA. Setelah itu, karena ini sudah melakukan instalasi, nanti apabila belum, kita bisa langsung tekan install atau activate di sini. Nah, setelah melakukan instalasi, tampilan di menu akan nampak beberapa modul yang sudah kita lakukan instalasi. Bisa dilihat di sini ada accounting, purchase, point of sale, sales, inventory, dan lain-lain. Setelah itu, kita akan melakukan konfigurasi di setting Odoo. Nah, sini bisa dilihat tampilan settingnya. Langkah pertama itu kita akan melakukan activate developer mode. Setelah activate developer mode itu bisa dilihat di ujung sebelah kanan sebelah chat itu ada tanda kumbang. Berarti developer mode-nya sudah aktif. Lalu kita akan kembali ke setting. Nah, setting pertama yang akan kita lakukan yaitu setup admin user. Di sini kita bisa ke setting user, lalu manage user, lalu pilih administrator. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk setup admin user ini yaitu kita akan menceklis beberapa yang sudah ditunjuk, yaitu ada multiple stock location, warehouse, unit of measure, dan package.
Nah, perlu saya ingatkan bahwa semua simulasi ini sudah saya lakukan sebelumnya, jadi saya hanya menunjukkan bagaimana saya mengatur sebelumnya gitu. Lalu setelah melakukan setup admin user, selanjutnya yaitu setup bahasa dan format angka. Itu bisa di setting, lalu ke home menu translation dan pilih language. Nah, di sini kita pakai English, bisa diklik English, lalu bisa dilihat di sini ada direction, separator format, date format, dan time format. Ini saya memilih left to right, lalu separator formatnya 3.0, time format dan date formatnya diperhatikan apa kebutuhan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu setup data perusahaan, bisa disetting companies and user lalu companies. Nah, di sini bisa terlihat company-nya itu Spain, kelompok 1. Beberapa data yang bisa diisi apabila memang perlu diisi dan memang punya, itu ada address, tax ID, company ID, lalu currency-nya diperhatikan menggunakan euro. Lalu di sini ada telepon number, email, dan sosmed. Beberapa data yang mungkin tersedia yang bisa diisi di sini bisa diisi. Setelah melakukan setting data company, lalu kita akan masuk ke konfigurasi umum. Bisa diperhatikan di sini itu ada companies, language, business document, discuss, lalu permission. Nah, di sini user itu seperti yang tadi kita melakukan setup user, lalu companies. Nah, di sini perlu dicontoh itu diperhatikan unit of measure. Itu kita menggunakan kilo atau satuan lainnya itu bisa diatur di setting ini. Lalu perhatikan juga import dan ekspornya yang tadi saya tunjuk. Nah, untuk setting umum mungkin itu aja, lalu kita lanjut ke accounting. Perlu saya ingatkan karena kami menggunakan negaranya yaitu Spain, itu disesuaikan dengan negaranya, itu sales tax dan purchase tax-nya di sini bisa dilihat 21%. Lalu currency-nya menggunakan euro. Lalu di sini ada customer invoice, bisa di send by post atau send by email. Nah, bisa dilihat di sini. Setelah itu ada reconciliation. Setelah reconciliation itu ada customer payment. Nah, customer payment ini kami menggunakan invoice online payment. Setelah itu ada vendor payment. Bisa di checklist jika ingin. Di sini ada bill digitalization, lalu ada document, lalu default account itu digunakan, itu account yang diperlukan terhubung dengan transaksi itu. Bisa yang tadi bisa lihat bank suspend. Selanjutnya itu bank and cash. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu CSV import. Bisa kita lakukan apabila kita sudah mengupgrade-nya. CSV import ini bisa untuk mengimport
data bank statement nanti jika kita sudah upgrade. Selanjutnya itu fiscal periode, periode fiskalnya, lalu yang lainnya analytics dan yang lain mungkin kita akan menggunakan default dari Odoo-nya. Setelah itu kita akan lanjut ke konfigurasi modul inventory. Di sini bisa dilihat ada packaging, ada warning. Packaging ini digunakan untuk bungkus yang akan kita gunakan gitu selama transaksi penjualan dari setting konfigurasi operation warehouse-nya. Lalu ada barcode. Lalu di sini juga ada shipping. Yang bisa menggunakan konfirmasi email atau SMS. Lalu ada delivery method, signature. Di sini ada shipping connector, yaitu perusahaan yang terhubung dengan kita, yaitu perusahaan pengiriman, yang mana ini berguna untuk penjualan kita. Nanti kita akan menggunakan ekspedisi apa gitu. Lalu di sini ada produk, dicentang unit of measure supaya kita tahu produk yang kita jual atau kita beli, kita stok itu dalam jumlah apa gitu, dalam bentuk kilo atau gimana. Lalu ada traceability, kita centang lot and serial number untuk mempermudah inventory-nya. Lalu ada warehouse. Warehouse-nya bisa dipakai multi-step warehouse, multi-step route jika perlu. Nah, di sini selanjutnya itu untuk advanced scheduling, mungkin kita akan menggunakan default dari Odoo. Setelah inventory, selanjutnya kita akan masuk ke modul purchase. Nah, di sini itu ada purchase order approval yang mana digunakan untuk keperluan approval kita kepada manajer nanti dengan minimum total minimum. Lalu ada lock confirm orders digunakan untuk kita akan mengunci order yang sudah dibuat sebelumnya, jadi tidak bisa diubah. Lalu ada receipt reminder, warning, dan purchase agreement. Purchase agreement di sini itu perjanjian pembelian dengan supplier. Lalu di sini ada invoicing, bill controlnya mau diterima berdasarkan quantity yang diterima atau quantity yang diorder. Lalu ada three-way matching. Nah, untuk bill control ini bisa kita ganti. Di sini kami menggunakan receive quantities, yaitu barang yang diterima. Lalu kita masuk ke produk. Sini ada varian, jenis-jenis produknya, lalu ada produk packaging, lalu ada varian berdasarkan masuk melalui grid. Setelah itu ada logistiknya, kita menggunakan dropshipping atau tidak. Setelah itu kita akan masuk ke modul point of sale. Bisa dilihat di sini ada post interface. Lalu konfigurasi post terhadap modul accounting. Di sini bisa dilihat yaitu ada teksnya yang akan kita gunakan. Lalu temporary account. Ini bisa diubah sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya. Setelah itu ada sales, di sini down payment. Lalu ada pricing. Setelah pricing itu ada bill and receipt. Lalu payment. Nah, payment method ini bisa ditambah nanti.
Setelah itu payment terminal, connected device, inventory, dan technical. Nah, untuk technical di sini bisa dilihat limited product loading, itu batas dari produk yang akan di loading gitu. Jadi bisa dilihat di sini batasnya itu 20.000 unit. Nah, setelah itu kita masuk ke konfigurasi sales. Di sini bisa dilihat yang pertama itu ada produk katalog. Kita bisa checklist varian, unit of measure. Unit of measure wajib untuk kita checklist untuk mengetahui satuan yang kita gunakan dalam penjualan. Lalu ada product packaging, variant grade entry, dan juga deliver content by email. Lalu ada pricing. Di sini bisa dilihat discount, price list, discount loyalty, gift card, margins. Jika memang dipakai bisa di checklist. Lalu ada quotation dan order. Ini kita checklist online signature, jadi bisa menggunakan tanda tangan online untuk mengkonfirmasi orderan. Lalu di sini ada quotation template, sell warning, proforma invoice, online payment, default quotation validity, dan low confirm sales. Low confirm sales itu dilakukan untuk mengunci sales order yang sudah dikonfirm sebelumnya, jadi tidak bisa diubah. Selanjutnya itu shipping. Bisa dilihat di sini delivery method ataupun perusahaan yang connect kepada perusahaan kita. Perusahaan ekspedisi yang connect dengan perusahaan kita. Ini bisa kita checklist. Nah, di sini bisa dilihat shipping yang tersedia. Konektornya ada FedEx dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada invoicing. Invoicing di sini itu ketentuan invoice itu ada. Selanjutnya itu ada invoicing dan juga konektor. Seperti yang diketahui sebelumnya saya sudah melakukan setup pada settingan di accounting. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan import chart of account. Di sini terlihat chart of account yang sudah saya import sebelumnya. Perlu diinformasikan bahwa semua video ini, yang ditempelkan video ini sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, saya hanya mensimulasikan apa yang saya lakukan tadi. Nah, ini kita import data di favorite tadi, lalu import records. Setelah memasukkan file, itu kita harus tes dulu. Nah, ketika sudah terlihat normal seperti ini, kita bisa import. Ini adalah tampilan dari chart of account yang sudah diimport tadi. Nah, selanjutnya yang akan dilakukan yaitu kita akan men-unlink chart of account default dari Odoo dan akan diganti dengan chart of account yang sudah kita import barusan. Setelah melakukan import chart of account yang sudah kita bikin tadi, kita bisa masuk ke setting, lalu ke technical, dan ke company properties. Nah, setelah ini kita bisa search account di kolom search, lalu kita akan menduplikasikan tab chart of account untuk memudahkan kita nanti. Nah, di sini kita lihat properti account receivable. Nah, perlu diperhatikan di sini bisa dilihat ID-nya yaitu 1212. Ini sudah saya rubah menjadi ke ID chart of account yang sudah saya import tadi. Nah, bagaimana kita mengetahui ID kita ini adalah 1212? Itu bisa langsung saja kita lihat di piutang usaha ini. Kita klik setup, lalu di website di atas itu kita bisa lihat 1212. Itu berarti ID-nya. Nah, untuk membuktikannya kita bisa filter dengan ID 1212 itu adalah piutang usaha. Nah, berarti ID-nya sudah benar. Lalu dilakukan hal yang sama dengan account receivable, account payable. Lalu untuk expand kita tidak punya akunnya, kita kosongkan. Lalu juga dengan income, sama dengan income, dan stock valuation. Lalu ini
output dan input stoknya. Nah, setelah unlink dari chart of account, selanjutnya kita akan unlink tax. Kita kembali ke chart of account tadi, lalu kita ke configuration dan taxes. Nah, karena kita menggunakan negaranya Spain, jadi yang akan kita sesuaikan yaitu yang pajak dari Spanyolnya. Nah, di sini awalnya itu bukan PPN masukan, jadi sini sudah saya ganti jadi PPN masukan. Nah, taxesnya itu yang untuk pembelian. Lalu ini yang untuk penjualan PPN keluaran. Setelah itu, setelah unlink taxes, selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu melakukan import untuk beginning balance atau saldo awal. Nah, di sini terlihat jurnal sudah di-post, itu tidak akan terlihat sebelumnya. Jadi kita akan mengimport dari favorite tadi, save, lalu import records gitu. Nah, setelah memilih file, kita tes, lalu di import itu tidak akan terlihat di sini karena dia tersimpan menjadi draft. Jadi kita bisa menggunakan cara di group by, itu bisa dilihat tahunnya. Nah, yang sudah kita post tadi itu tersimpan di draftnya, belum kita post. Nah, kita bisa post atau tidak. Karena saya sudah melakukan, jadi saya cancel. Kita dihapus. Nah, transaksi tadi, draft tadi bisa kita hapus. Setelah melakukan import saldo awal, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu melakukan import bank dan juga bank account. Itu kita bisa masuk ke konteks, lalu ke bank dan juga bank account. Caranya sama dengan yang jurnal tadi, itu bisa di favorite, lalu import records, lalu pilih file yang akan di import datanya. Perlu diperhatikan setelah mengimport itu kita harus tes file supaya kita tahu nih salahnya di mana. Nah, seperti kita lihat di sini itu ada kesalahan. Nah, setelah saya telusuri, maka kesalahannya itu kita tidak perlu mengimport ID-nya. Jadi kita tidak import yang ID-nya, lalu kita tes lagi. Maka, nah, everything seems normal. Lalu kita import. Begini tampilan data yang sudah kita import tadi untuk bank. Setelah bank, lalu kita lanjut ke bank account. Sama seperti bank tadi, langsung saja ke favorite, lalu import records dan upload file. Kita pilih filenya. Nah, ini ada kesalahan lagi, kita perbaiki apa yang salah dari datanya atau apa yang perlu disesuaikan. Nah, setelah everything seems normal, lalu kita import. Nah, ini adalah tampilan dari bank account yang sudah kita import tadi. Selanjutnya, yang itu kita akan setting multi currency. Tadi saya sudah melakukannya di setting awal, tapi ini akan kita coba lagi, yaitu di configuration lalu setting. Ini kita bisa lihat currency-nya sudah menggunakan euro. Setelah itu kita akan import data taxes. Sama juga seperti data bank tadi, kita bisa ke favorite dan juga import records. Nah, di sini saya hanya akan mensimulasikan bagaimana cara mengimport data taxes, karena sebenarnya kita tidak menggunakan data taxes yang ada, yaitu yang saya punya sekarang itu data untuk pajak Indonesia. Jadi ini hanya mensimulasikannya saja.
Lalu setelah data teksis, kita akan masuk ke import master data bank statement. Nah, seperti yang kita lihat di setting tadi, import data bank statement ini bisa kita import menggunakan file tadi, akan tetapi jika kita sudah mengupgrade modul accountingnya. Nah, jadi kalau di sini bisa kita import itu di accounting, lalu bank statement tadi kita tinggal import saja. Selanjutnya itu yang terakhir kita akan melihat bagaimana laporan keuangan yang sudah kita buat berdasarkan tadi gitu. Nah, ini langsung saja ke accounting, ke configuration, lalu ke reportingnya, lalu kita pilih laporan mana yang ingin kita lihat. Nah, untuk balance sheet itu kita hanya bisa maksudnya di print dulu baru bisa dilihat gitu. Nah, import atau kita melihat data reporting tadi itu juga terkonfigurasi dengan modul tambahan all-in-one tadi. Di sini kita bisa lihat itu trial balance, bisa kita lihat dulu. Nah, ini adalah trial balance berdasarkan beginning balance yang sudah kita masukkan tadi, akunnya, debit kredit. Lalu setelah trial balance, itu kita bisa print dulu balance sheet-nya. Kalau untuk balance sheet itu kita harus nge-print dulu baru kita bisa view. Nah, kita bisa lihat di dokumen. Setelah itu, kita bisa lihat general ledger. Ini adalah general ledger berdasarkan beginning balance yang sudah kita import tadi. Kita import tadi. Lalu setelah ini, kita bisa lihat profit and loss. Nah, profit and loss kenapa masih kosong? Karena kita belum melakukan import transaksi yang bank statement tadi. Jika kita bisa melakukannya, itu kita bisa lihat pergerakan dari profit and loss. Oke, di sini ada IT staff yang pertama yaitu dengan dilakukan oleh CP 123 Michelle dengan login michelle@man4.com dengan password 123. Pada IT staff yang pertama yaitu membuat create user, melakukan pengaturan akses untuk user dan membuat BOM baru. Sini saya akan melakukan implementasinya untuk membuat create user. Sini kita masuk ke UDU dulu, lalu ke settings, lalu ke manage user. Sini karena saya telah memiliki um, data Excel, jadi saya akan melakukan import saja. Sini kita pilih upload file, lalu pilih file yang akan di import. Lalu di sini kita pastikan kolomnya, yaitu di sini ada nama, login, password, dan role user. Dengan di sini udah blognya disamakan dengan file sebelumnya. Lalu kita melakukan tes. Setelah dirasa benar, lalu kita langsung import saja. Di sini kita bisa lihat bahwa user telah masuk ke list user pada UDU. Di sini saya juga telah melakukan hak aksesnya. Di sini Michelle yaitu sebagai admin, lalu di sini Jerome sebagai supervisor 1 dengan memiliki akses manufacturing sebagai administrator dan inventory sebagai administrator. Ini juga ada Udin sebagai supervisor 2 memiliki akses manufacturing sebagai administrator dan inventory sebagai administrator. Di sini juga ada Cia sebagai IT staff yang kedua. Dan yang terakhir ada Pasha sebagai administrator yang memiliki akses manufacturing sebagai administrator dan inventory sebagai administrator. Selanjutnya saya akan membuat BOM baru. Sebelum membuat BOM baru,
pastinya saya akan membuat produknya terlebih dahulu pada inventory. Untuk membuat produk baru, kita masuk ke inventory, lalu pilih menu produk, lalu produk, dan di sini kita bisa create produk produk baru. Di sini saya ingin membuat produk table ini dijadikan sebagai BOM. Dan sini bisa ini kita beri nama. Lalu kita tambahkan internal reference-nya. Lalu ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan yang mungkin kita jual seharga dan kondisinya. Kita ini saya bisa isi dulu. Kita tambahin punya furnitur. Ya sudah, kita langsung saja. Nah, di sini saya sudah menambahkan uh, bahan-bahan untuk membuat table tersebut, tapi di sini on hands-nya masih nol, jadi saya akan menambahkan on hands-nya terlebih dahulu. Kita menambahkan quantity dari bahan-bahan yang akan dibuat untuk membuat table. Selanjutnya saya akan membuat BOM. Kita ke mode manufacturing, lalu pilih ke products, lalu pilih bills of material. Sini kita klik new aja, lalu kita bisa ikuti dengan BOM yang telah ditentukan. Sini referensinya yaitu BOM Friend 001 dengan produknya kita pakai ini aja yang telah kita buat sebelumnya. Lalu produk type-nya itu production, reference-nya lalu kuantitinya 1 sini kita tambahin komponennya, bisa cari aja mana tempat. Ini udah ada semua, ada table leg, ada screw, ada bolt sama table top. Sini kita sesuaikan kuantitinya. Table top dengan table leg itu 1, dan yang lainnya 4, bolt dan screw 4. Oke. Ini 4. Ini product of measures-nya kita pakai units. Jika sudah dirasa benar semua, kita bisa langsung save. Dan BOM yang telah kita buat telah ada di list bill of material. Mungkin itu saja yang dilakukan oleh IT staff yang pertama. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh IT staff yang kedua.